Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nizam, kembali lagi ya. Ini tanggal 28 Juni, besok insya Allah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Dimanapun kalian berada, semoga sehat-sehat selalu ya, lancar acaranya, berliburnya. Kita kembali lagi nih, bahas mengenai kitab Usfuriyah ya. Hari ini kita sudah di hadis kelima, yakni mengenai perkara yang menjauhkan manusia dari neraka dan mendekatkan ke surga, gitu ya. Langsung saja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari berkata, "Ya Rasulullah, ajarilah aku amalan yang mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka." Rasulullah menjawab, apabila engkau berbuat keburukan, segeralah engkau ikuti dengan perbuatan baik. Abu Dzar berkata, apakah termasuk perbuatan baik ucapan la ilaha illallah? Gitu ya. Rasulullah menjawab, ya, ia adalah kebaikan yang paling baik. Mengenai hal itu ya, bahwa seorang laki-laki berdiri di Arafah dengan membawa 7 batu. Orang itu berkata, ya, bersaksilah untukku di sisi Tuhan kita bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian orang itu tidur dan bermimpi seakan hari kiamat telah terjadi. Ia dihisab dan diputuskan masuk neraka. Setelah itu malaikat membawanya ke pintu neraka. Ternyata salah satu dari batu-batu itu terlempar ke pintu neraka. Apa yang terjadi? Para malaikat yang tugasnya menyiksa sedang berkumpul untuk mengangkatnya, namun tidak mampu melakukan. Orang itu dihalau ke pintu lain. Ternyata di situ terdapat salah satu dari ketujuh batu itu. Para malaikat berusaha mengangkatnya, namun tidak mampu hingga orang itu dibawa ke 7 pintu neraka dan di setiap pintu terdapat batu dari 7 batu itu. Akhirnya orang itu dihalau ke bawah arsy ya. Malaikat berkata, wahai Tuhan kami Allah, engkau mengetahui perkara hambamu, kami tidak menemukan jalan baginya untuk dibawa ke neraka. Allah berfirman, hai hambaku, engkau telah menyuruh batu-batu sebagai saksi dan mereka tidak menyia-nyiakan hakmu. Maka bagaimana aku akan menyia-nyiakan hakmu sedangkan aku menyaksikan penyaksianmu? Ya, Allah berfirman, masukkanlah dia ke dalam surga. Tatkala orang itu mendekati pintu surga, ternyata pintu-pintu surga tertutup, lalu datanglah syahadat la ilaha illallah dan terbukalah pintu itu semua. Orang itu pun masuk ke dalam surga. Nah, jadi dari cerita tersebut kita tahu bacaan ya la ilaha illallah itu bisa mendekatkan kita pada surga. Diceritakan bahwa ketika laki-laki itu ya bermimpi, dalam mimpinya batu-batu yang telah dia lemparkan dan menjadi saksi kebaikannya itu telah menutupi pintu-pintu neraka yang akan memasukkannya ke dalam neraka tersebut. Subhanallah, Allah Maha Baik, Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang ya. Dari hanya kesaksian batu itu, lelaki ini terselamatkan dari neraka. Semoga kita bisa. Tidak hanya itu ya, diceritakan kembali di bawahnya, Al-Imam Al-Mufti rahimahullah meriwayatkan dari bapaknya yang juga seorang mufti bahwa Musa alaihissalam berkata kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, engkau telah menciptakan makhluk dan memelihara mereka dengan kenikmatan. Dengan kenikmatan rezekimu, kemudian engkau jadikan mereka pada hari kiamat dalam api neraka, maka Allah mewahyukan kepada Musa, hai Musa, berdirilah dan tanamlah sebatang pohon. Musa pun menanam sebatang pohon dan memelihara hingga panen, lalu menginjaknya. Kemudian Allah berfirman, wahai Musa, apa yang kau lakukan terhadap tanamanmu? Musa menjawab, aku memanennya. Allah bertanya, apa yang kau tinggalkan daripadanya Musa? Wahai Tuhanku, tidaklah kutinggal kecuali bagian yang tak berguna. Allah bertanya, hai Musa, sesungguhnya kumasukkan ke dalam neraka siapa yang tidak mempunyai kebaikan.
Musa bertanya, siapakah dia? Allah menjawab, orang yang enggan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi semoga ya cerita-cerita ini bisa mengilhami, menginspirasi dan mengingatkan kita selalu berzikir kepada Allah, terutama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu ya. Jadi mungkin kita satu hari setelah sholat ya bisa mengucapkan itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa mengilhami cerita ini, bisa menginspirasi dan terus berbuat baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini selalu bermanfaat. Saya akan terus belajar, kita berbagi. Jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.